teman-teman, kali ini di RTR Cycling System, ini episode pertama nih, episode perdana. Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang berpengaruh lah dalam bersepedaan. Kali ini kita ngobrol dengan Arif dari Summer Sun. Halo, gue Arif. Rif, apa kabar Rif? Alhamdullah sehat, Mas. Alhamdulillah. Dito. Lo sekarang sibuk apa aja nih? Sibuk Summer Sun atau ada yang hal-hal lain di luar Summer Sun? Summer Sun sih. Betul. Summer Sun. Full 100% di Summer Sun ya? Iya, Summer Sun. Alhamdulillah, makin sibuk nih kayaknya nih. Makin sibuk. Terima kasih buat dukungannya. Berarti lo memang nggak ada pekerjaan lain ya? Full maksudnya awal mula lo bikin Summer Sun tuh gimana sih? Maksudnya apa emang lo langsung oke gue mau bikin kita ada iklan tadi ya, iklan layanan masyarakat. Awal mula lo bikin Summer Sun tuh gimana sih? Maksud gue, kenapa lo bikin Summer Sun dan apa sih yang men-trigger lo gitu buat bikin Summer Sun? Sederhana sih, gue juga basicnya dari karyawan. Gue mulai kerja tuh dari 2014, cuma 2 tahun sih, 2014 sampai 2016. Tapi mulai 2016 itu gue udah mulai, kayaknya bukan di sini deh. Kayak gue pengennya dagang gitu, pengennya punya sesuatu yang bisa ditawarkan ke masyarakat kayak gitu sih. Nah lepas dari pekerjaan itu, gue sempet sih sebulan gitu happy gitu. Selain gue sepedaan ke Jogja gitu. Oh gitu, sempet gitu juga? Sempet kayak gitu, sampai balik gue udah refresh nih, gue udah nggak mikirin pekerjaan sebelumnya gitu. Ya. Abis itu gue mikir kan, udah sepeda aja. Gue belum tahu tuh mau bikin brand apaan gitu. Udah sepeda aja. Gue udah sebulanan sepedaan ke Jogja gitu kan, udah dapat hype-nya gitu, vibe-nya gitu kan, udah dapat. Lo dari Jakarta ke Jogja tuh? Enggak sih. Oh enggak, kirain enggak. touring ke Jakarta enggak? Gue bawa lipat. Oh lipat, oke. Nggak apa, yang penting kan sepedaan. Ya soalnya di Jogja enak banget sih, sepedaan di Jogja tuh. Iya, enaknya, maksudnya kenapa? Banyak apa, ya nggak terlalu lama apa? Jalannya enak ya, aspalnya beda ya. Ya balik lagi tadi, lepas dari Jogja, ya gue kepikiran tuh bikin brand sepeda. Basic sih gue bikin Pioneer, karena 2016 tuh kayak Pioneer sih yang paling kelihatan lokal tuh Pioneer semua. Iya. Kalau nggak Pioneer, Terangback, kalau nggak itu paling itu doang ya. Gitu. Nah, gue juga ikutan coba bikin Pioneer. Cuman tetap beda konsep, Pioneer-nya rada casual gitu. Oh, tapi gue nggak pernah lihat Pioneer itu. Ya, itu dia. Nggak pernah keluar. Oh, nggak pernah keluar. Karena pas lagi jalan, gue dapet inspirasi lain gitu. Oh, tapi lu sempat udah bikin produknya? Sampelnya pernah. Oh, sampel udah jadi, tapi nggak lo produksi? Enggak, gitu. Gue lebih yakin sama yang setelah ini. Gitu. Oh, gitu. Nah, di tengah jalan gue ngelihat, wah keranjang life hack banget nih gitu. Oh, oke. Mau touring, mau city bike gitu, kayaknya ya orang nggak butuh banyak tas gitu. Kebutuhan commuting gitu kan, gue tinggal bawa aja, taruh gitu. Dan istilahnya ada pagernya gitu, walaupun kalau cuma rak kan harus diikat lagi gitu. Ya. Kalau basket kan udah ada pagernya tuh, lumayan tinggi. Maksudnya ada penampungnya lah ya? Penampungnya tinggal cemplung, selesai gitu kan. Nah, basket nih, lagi pula ya tetaplah kita ada inspirasi dari kayak Jepang, terus US, Eropa gitu, Belanda. Ya udah. Masih ada kesempatan belum bikin. 17 bikin Pioneer? Enggak. Oh enggak, maksudnya fokus di situ. Terus bikin keranjang itu mulai dari tahun berapa? Jadi gue gini, 2016 gue mulai start dalam arti bukan jualan ya. Start gue menuangkan semua yang gue punya ke bikin produk gitu. 2017 Februari masalah tuh. Kalau ada tuh yang teman-teman yang bikinnya, yang beli yang pertama kali tuh, makasih banget itu yang udah support. Kalau nggak ada yang beli pertama kali, gue nggak akan lanjut sampai sekarang sih. Gitu. Wes, buat jalan-jalan yang punya 2017 ya. Iya, terutama teman-teman Viroke kayak gitu, Ari Friski dan lain-lain. Itu, ya udah. Jadi Pioneer itu posisinya di 2016 sampai 2017 jualan itu. Jadi gue anaknya emang godok banget sih, jadi gue nggak akan ngeluarin sesuatu sebelum gue nyesrek gitu. Gitu sih. Setelah itu baru ke keranjang? Keranjang, repeat. Wah, alhamdulillah nih. Berarti sampai sekarang kan keranjang nih jalan terus kan? Iya. Terus gue sempat lihat ada hip pouch juga tuh. Iya. Hip pouch sama saddlebag yang di belakang. Gue sempat lihat tuh kan. Betul. Nah itu
maksud gue kenapa dia nggak jalan tapi keranjang, maksud gue itu jadi kayak ini loh, apa, mana nih hiposnya nih gitu, Iya. gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya. Yang habis duluan. Pincuan ya? Yang habis duluan emang keranjangnya habis ya gue bikin keranjang lagi gitu. Ya emang ya mungkin kalau tas itu lumayan seleranya luas sih. Luas. Dan konsep yang gue perkenalkan juga lumayan belum booming saat itu. Kan gue main colorful ya gitu. Iya, setahu gue tuh ada yang warna pink, tos biru, tos kaping gitu kan. Biru, hijau, kuning kayak gitu. Jadi mix warna. Dan ya jujur aja emang baru selesai sekarang sih. Gitu. Apanya selesai sekarang baru? Baru stok gue tuh baru kelar sekarang gitu. Itu juga dibantu sama istilahnya boomingnya sekarang gitu. Booming untuk berani colorful di sepeda-sepeda. Kalau dibilang habis duluan ya pasti black, coklat kayak gitu. Iya, warna-warna yang standar ya. Jadi simpel kenapa itu enggak apa sih? Enggak. Tadi pertanyaan lo apa? Enggak apa ya, maksudnya justru malah kayak keranjangnya nih yang malah. Ya karena habis keranjangnya dulu. Itu sih, simpel itu. Tapi kalau misalnya gue lihat di Instagram Summer Sun, the first apa tuh? First look, yang mana nih? Bukan, the first basket. Oh iya, First Indonesian Bicycle Basket Specialist. Nah, First Indonesian Basket Specialist itu. Itu baru gue tanamkan, Cie. Dulu capek. Itu tuh kenapa lo menglabelkan Summer Sun seperti itu? Maksud gue, ya gitu. Ya mungkin karena ya kita harus bangga sama apa yang kita lakukan sih. Jadi gue merasa punya kapasitas, brandnya ya, bukan gue. Brandnya punya kapasitas di basket setelah bikin Sally Basket. Menurut gue Sally Basket sama Komusket tuh, Komusket itu kayak dua kaki yang jalan bareng-bareng sih. Gitu. Jadi kaki pertama di front block, kaki kedua install di berarti yang menopang Summer Sun setelah gitu ya? Jadi maksudnya gue udah punya lini basket yang lengkap. Gitu loh. Lo mau pasang di sepeda mana aja bisa. Tapi berarti emang kedepannya Summer Sun akan fokus di basket atau bahkan ada yang lain-lainnya? Ya. Kayak tas gitu. Masih sih, tas masih. Kan tas sekarang juga ada. Kayak tote bag itu kan yang iya. Itu kan barang komplementer yang cocok untuk basketnya gitu. Nah, pertanyaan gue tapi gini, misalkan gini, kan gue ngeliat Instagramnya sama nih, The First Bicycle gitu. Pasti kan gue sebagai orang yang baru main sepeda nih, gue akan membayangkan tuh Summer Sun tuh adalah keranjang gitu loh. Oke. Keranjang aja gitu. Maksud gue apa yang nggak melimitasi Summer Sun secara lingkup gitu. Ya gue rasa sih limitasi itu juga ada positifnya sih. Kalau tadi kan pertanyaannya seperti kayak negatif pun limitasi jadi terbatas gitu. Enggak juga sih. Gitu. Kadang fokus itu jadi lebih baik kayak gitu sih. Ketika orang ya itu yang istilah top of mind ya. Orang keranjang udah tahu dia Summer Sun karena dia udah tahu Summer Sun emang ya jual keranjang kayak gitu. Tidak yang lain atau bukan tidak lebih dari yang keranjang gitu. Masih lingkup keranjang gitu sih. Berarti memang kedepannya akan fokus di keranjang berarti ya? Ya, untuk brandnya sendiri. Tapi kalau lu nanya gue ya sebagai orang kreatif ya. Iya, sebagai kreatif. Nah, pertanyaan gue tinggi lagi. Ini pertanyaan gue gini. Sekarang kan banyak banget nih yang main keranjang nih kan. Siap. Kalau gue lihat di Instagram tuh mungkin bisa 3-5 lebih kali yang gue ketemukan di Instagram gitu. Itu pun yang mainnya di Jakarta dan sekitar Jabodetabek lah ya. Tapi kan masih ada yang di luar Jakarta nih. Di Yogyakarta gitu. Maksud gue apakah tidak jadi apa ya semacam ya kompetitor saingan gitu, threat buat Summer Sun sendiri gitu. Kalau gue sih sebenarnya malah seneng. Istilahnya gue balik lagi gue sebanyak ngomong gue kayaknya. Kan di wawancara. Iya maksudnya secara brand Summer Sun menginspirasi orang gitu. Menginspirasi untuk ternyata jualan keranjang tuh diterima gitu. Dan kalau mereka mau buat ya nggak masalah sih. Kan balik lagi ke rezeki ya. Gue malah seneng akhirnya ada rezeki yang dibawa pulang ke rumahnya gitu. Dari sesuatu yang gue inspirasikan gitu kan. Seneng lah. Secara ini lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Nah, kalau misalkan gue oke deh sekarang gue ngerasa banyak nih saingan nih keranjang gitu kan. Mungkin ada 4-5 brand gitu untuk Summer Sun. Maksud gue apa sih yang ngebedain keranjang Summer Sun dan yang lainnya gitu kan? Karena menurut gue keranjang kalau secara kasat mata langsung lihat gitu ya, bentuknya ya gitu loh keranjang itu.
Ya kan pasti ada hal yang perlu lo jual, perlu lo bedakan gitu kan. Nah itu Summer Sun apa sih perbedaannya gitu? Bedanya, mungkin bedanya paling ketara ya ready stock sih. Ready Sorry nih, stock. Maksudnya Oke, bukannya gue oke. gimana sama yang PO Berarti ya lo ngeliat gitu. lebih ke Cuman demand ya, iya, ke marketnya ya. gue bisa menghadirkan segera gitu, saingannya gitu. Oke. Nah itu beda dari sisi ininya ya, sisi customer, iya marketing. Cuman kalau dilihat dari produknya ya gue orang yang ngulik sih. Ya Comuscat ini termasuk hal yang lama banget gue kulik gitu. Comuscat ini? Kan Comuscat itu kan gue berhenti jual poni basket tuh kayaknya sebelum pandemi deh, apa Maret atau Februari gitu. Itu gue udah nggak repeat lagi karena gue ngerasa ini nggak usah di repeat, gue mau pas keluar lagi udah sesuatu yang baru gitu. Nah itu gue mau mengeliminasikan rak. Iya, jadi basket tuh nggak usah pakai rak sih gitu. Oh, saya langsung pasang aja. Iya, ya? kecuali lu beban lu gede banget gitu. Ya. Kayak sampai 10 kilo. 10 kilo juga kayaknya handling udah nggak enak. Aduh, bayang gue juga. Nah, ya Comuscat ini tanpa rak gitu. Ya orang-orang awam kan juga taunya keranjang ya tinggal pasang, nggak ada keranjang, mau beli keranjang sama raknya. Itu ya itu jadi masalah buat gue. Jadi ya emang harus dibuat gitu sistem yang dimana semua sepeda tinggal pasang. Kayak gue bikin mountingnya tuh bisa naik turun, bisa dipotong, kayak gitu. Kalau ditanya bisa sepeda minion, bisa. Ya, ntar potongnya segini gitu. Tapi setahu gue lu kayak bikin keranjang deh, Rando rack ya? Yes. Nah itu gimana tuh pernasipannya? Rando sebenarnya udah gue take down sih dari Instagram. Instagram dari segi promosinya. Tapi PO-nya sendiri itu masih gue simpan dan akan gue follow up. Jadi barang itu akan keluar, gue tawarin gitu. Ya, setelah itu udah discontinue. Karena ya bentrok sih sebenarnya dengan citra Summer Sun-nya sendiri. Oh berarti maksud gue lo akan lebih fokus di keranjang, misalnya rak lo gak akan main ke rak ke depannya? Enggak. Insya Allah enggak. Lo akan menaruh keranjang lo Summer Sun ini di kayak sekarang gini, karena kan pasti kan orang mikir gue mau beli aksesoris sepeda di mana nih gitu kan, keranjang Summer Sun gitu. Lo kan kayak naruh di tempat-tempat itu nggak sih, kayak misalkan taruhlah kayak rodaling gitu-gitu. Lo kan ada visi ke sana nggak ke depan? Ada sih, ada. Jadi visi besarnya ya memang menyebarkan fungsi keranjang ini sih ke banyak pesepeda gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin harus kayak sesuatu yang baru lagi gitu, ngulik lagi. Saat ini gue pikirin adalah menyebarkan itu semua gitu. Dan saat ini kan juga udah jalan tuh yang Jakarta, Bandung. Oh iya, lo udah mulai di kota-kota itu ya? Palembang, Banjarmasin. Jakarta, Bandung, Palembang, Banjarmasin. Ya next ya pasti adalah kota-kota yang besar lainnya gitu. Amin, doain aja ya. Amin. Keren. Rip, kemarin kan Comuscat itu sempat kolaborasi tuh sama Lightback ya? Iya. Lightback Circle tuh kalau teman-teman tahu tuh dia semacam apa ya? Sebenarnya apa ya? Apa tuh? Shout out tuh Urai Rizky. Iya. Nah, dia sebenarnya mengcapture ini sih aktivitas sepeda di tengah kota lah gitu intinya. Tapi itu mereka itu adalah satu perkumpulan graffiti artis. Yeah. Kemarin gue sempat lihat itu lo kerjasama sama Summer Sun ya di Comuscat ya. Iya. Yeah. Nah itu tuh cerita gimana sih lo bisa kepikiran buat kerjasama sama Lightback dan kenapa harus Lightback Circle juga? Ya. Kalau kenapa kepikiran sih? Sebenarnya ini masalah originalitas aja sih gitu. Gue butuh sesuatu yang menambahkan nilai di produk gue sendiri. Tapi yang kira-kira ya tingkat original tuh lebih tinggi lagi gitu, maksudnya orang nggak mungkin kerja sama Lightback lagi kan 2 kali kan gitu kan istilah gitu. Nah, ya udah yang bisa gue lakukan adalah memberi artworknya itu di Comuscat dalam bentuk dekal. Itu cerita gimana, maksudnya follow di Instagram atau terus tiba-tiba terjadilah sebuah ide gitu? Iya, jadi kan kita ya follow sih pasti follow. Kan sering ngeluarin stiker pack juga tuh. Oh iya. Dan ya oke sih, maksudnya kayaknya ini cocok nih gitu. Kalau kita tanyain supaya
bisa nggak bantu kayak gitu. Ya udah, dia menyanggupi dan jadilah gitu. Prosesnya nggak lama sih, langsung jadi gitu. Mas Surai juga kayaknya bikin cuma DHP gitu. Oh gitu? Langsung sen. Kayak gini oke nggak? Oke. DHP doang dia? Iya. Tapi kalau mau ditanya apakah tujuannya untuk ditaruh di Komusket, sebenarnya bukan sih. Oh gitu? Sebenarnya itu ada proyek tersendiri. Berarti gitu. ada proyek lagi nih? Ada proyek tersendiri, ntar bakal. Mantap. Itu gitu? kebetulan aja memang, boleh nggak sekalian di Komusket gitu? Memang sebenarnya tadinya bukan buat Komusket? Bukan. Ada deh nanti gitu. Oh gitu, rahasia nih? Oh silakan gitu. Nah jadi kan, ya banyak kan ide-ide datang tuh seliweran gitu. Betul. Udah itu aja diambil idenya. Dan jadi ide besarnya tuh menaruh artwork di Komusket. Itu saat ini kan late bike. Ya. Next ya orang lain lagi gitu. Oh. Jadi gue juga memperkenalkan seniman-seniman itu sih. Gitu. Berarti akan ada Summersun X siapa lagi gitu ya? Oke. Gitu. Keren. Memberi sentuhan lain lah. Gitu. Keren. Jadi gue dapat edisinya late bike nih. Gitu. Gue dapat edisinya siapa? Mas Dito. Saya gambar? Hah? Saya gambar gunung sama sawah. Boleh. Nanti edisi sawah nanti bisa ya. Siap. Tapi maksudnya lo kan ini kan warnanya kalau gua tahu kan cuma chrome sama hitam doang kan. Iya. Kalau keranjang. Bukan chrome sih, silver. Sorry ya. Itu lo akan ada warna-warna atau gimana tuh? Ya bisa aja. Gitu ya? Nggak menutup kemungkinan sih gitu. Tapi mungkin tiangnya ya tetap warna yang ada gitu. Warna yang itu ya. Silver gitu. Kita main dia di atas aja paling. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih agak mundur lagi ya dari Summersun awal ya. Saat lo bikin Summersun nih, Rif, Iya. Lo kan belum kenal, maksudnya lo belum tahu komunitas sepeda ya. Maksudnya kayak secara individu tuh lo ya udah nih Arif gitu kan. Kalau misalkan gue mau bikin brand nih, gitu kan. Gue tuh harus nyari komunitas dulu atau gue harus riset dulu gitu. Karena maksud gue itu kan satu hal yang saling mendukung tuh. Ya riset mah pasti lah. Iya, maksud gue yang lo mulai itu adalah mencari komunitas dulu atau memang lo fokus di brandnya dulu gitu. Di misalkan kayak keranjang contohnya nih. Lo riset keranjang dulu gitu. Karena maksud gue kan pasti saat kita udah punya barang gitu kan, saat kita mau jual gitu, kita jual kemana gitu kan. Betul. Nah, sedangkan itu tuh saling berkaitan gitu. Nah, lo mulai dari mana dulu nih? Mencari pasarnya dulu atau lo membuat satu produknya dulu gitu? Basic sih sebenarnya. Gue pasti bikin dulu. Terus gue jual waktu itu masih di Facebook. Gue sebenarnya kayak di Federal, di NTBFI, mana lagi ya? Gue nggak tahu, bahkan ternyata itu laku di vintage road bike. Dan gue nggak kenal tuh orang-orang Viro kayak gitu. Gue taunya ini dipakai di sepeda touring gitu ya, sepeda city bike kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa tadi? Ya maksudnya brandnya dulu apa? Iya, maksud gue apa lo mencari pasar dulu atau lo membuat? Buat dulu sih. Buat dulu. Maksudnya kalau kita ngerjainnya dengan riset yang baik, ini kan pesepeda kan kita nggak usah ngomongin komunitas ya, pesepeda lah gitu, pesepeda gitu kan. Kita kan bikin sesuatu yang untuk dipakai di sepeda. Ya udah risetnya sepeda aja, nggak usah sampai kayak komunitas. Kayak misalkan makanan, ya risetnya ya teman-teman yang makan harus makan semua ya. Mau nanti misalkan ada yang suka pedas, yang itu kan ntar akan terbagi sendiri lo gitu. akan membentuk sendiri ya. Kayak gitu lah. Ya. Nah alhamdulillah sih sebenarnya dari Summersun lumayan banyak kenal komunitas jadinya. Jadi kalau ditanya ya modal sebenarnya kalau punya komunitas terus kita jual sesuatu modal kita bisa nawar-nawarin kayak gitu. Cuman gue pribadi menjalankannya saat itu sih nggak kayak gitu. Ya udah biarkan si produk ini mencari customer-nya sendiri kayak gitu. Gue nggak nawarin ke komunitas sebenarnya. Teman-teman Bekasi gue juga kayaknya ya segitu aja ada nih gitu. Gitu yang respon justru ya anak-anak teman-teman selatan sih. Jadi si anak Piroke, terus geng-gengnya Mas Andra Maulana kayak gitu. Andra Maulana. Jadi sekarang maksudnya secara pasar justru malah melebar ya. Iya. Justru itu balik lagi fungsi sih. Ya, karena betul. orang udah tahu fungsinya. Di samping orang juga ngelihat banyak teman-temannya, banyak influencer itu kayak ya udah banyak yang pakai dan dia kan sebenarnya
memberi fungsi juga. Ujungnya fungsi sih. Kalau orang udah tahu fungsinya, enak dia pakai keranjang kayak gitu. Betul. Nggak susah, life hack banget lah gitu. Nggak usah beli tas, tinggal cemplung, selesai gitu. Keperluan gue apa sih gitu. Cuman commuting doang. Nggak sampai harus waterproof. Hujan juga ngapain hujan-hujanan gitu. Iya. Berarti memang maksudnya biarkan nanti bisa pada akhirnya orang-orang akan mencari sendiri ya. Mencari sendiri kayak gitu sih. Iya. Yang penting buatnya dengan hati. Sekarang kalau misalkan gue mau beli keranjang Summersun di mana, Rip? Online bisa, cuman belum. Bisa tapi belum gitu. Oke. Masih menunggu packaging gitu kan. Karena kan kalau ditanya nggak usah pakai dus deh. Ya gimana? Harus pakai dus ya? Bisa jadi lidi ntar rame rumah. Ya gitulah. Terus jadi gimana kalau misalnya mau beli? Saat ini stok-stok yang ada gue akan sebar ke offline gitu. Ada di mana aja tuh? Di Jakarta, Bandung, Palembang, Banjarmasin, sama next ya akan ada itu kota-kota besar lainnya sih gitu. Gue bisa beli di mana nggak di toko apa gitu? Gue sebutin deh. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau di Jakarta lo bisa ngambil di Pergi ke Barat, itu ownernya Om Arizona. Posisinya kalau lo di Maps, lo bisa cek Elephant Trees, itu daerah Cilandak. Terus di Bandung, lo bisa ke Om Yudi, si Bike System, di Dago atas ya, menuju Dago atas. Lalu di Palembang bisa ke Om Rano, itu ada Airbike. Terus di Banjarmasin ada Om Dimas. Dimas itu di daerah Banjarbaru sebenarnya, bukan di Banjarmasin. Itu oke juga sih. Gitu. Terus ya baru itu yang disebutin. Itu aja. Itu dulu lumayan banyak loh, ada 5 tempat ya. Betul. Gitu. Ya doain aja di base town-nya sendiri gitu. Di Bekasi ada lah. Wih, Bekasi Pride. Bekasi Pride gitu. Terus next project-nya apa nih Summersun? Next project ya banyak project yang yang paling deket deh, yang lo kira-kira tahun ini atau yang paling deket lah. gue buka di sini nih. Hah? Gue buka di sini. Ya kisi-kisi aja. Kisi-kisi. Seri basket ada linernya. Woi, berarti nggak ada prototipnya ya? Yes, ya itu sih. Soalnya memang setahu gue ya kalau di luar tuh kalau basket tuh identik sama linernya juga sih. Iya betul ya. Termasuk yang cewek-cewek tuh sukanya pakai yang bunga-bunga. Karena kalau misalnya gue beli beng-beng jatuh beng-bengnya. Betul, bolong, cus bolong. gitu. Oke, teman-teman, cukup segitu dulu kita ngobrol sama Arif. Kalau mau tahu Summersun bisa langsung ke Instagramnya apa? Summersun Ide. @Summersun Ide. Iya. Oke. @Summersun Ide. Instagram aja ya, Facebook ada. Boleh ID atau ide serah deh. Oke. Pokoknya di situ aja. Facebook. Better IG sih. Better IG. Lebih IG aktif aja. ya? Kalau mau tanya-tanya ke IG aja. Terus mohon maaf kalau misalkan lambat dibales, gitulah. Saya pribadi. Sibuk dia, Pak ya? Gitu. Nyari admin Kadang, enggak? ya. Kadang ya tahu kan DM ada DM request ya. Ya DM request ini yang ya kalau ada waktu saya buka DM requestnya. Tapi kalau udah pernah kita ngobrol bareng pasti langsung balas gitu. Pada tahu. Jadi better lewat online atau offline nih kalau beli tanya Summersun? Karena di IG itu udah ada offline-nya, bisa langsung sana sih sebenarnya nanya ada stoknya apa enggak. Yang tadi ya berarti ya? Takutnya jadi kedua kali misalnya nanya saya nih, saya tanya lagi ke sana, ada nggak gitu. Iya. Mending langsung aja gitu. Iya. Oke, langsung beli aja di tempatnya, jangan Iya. males pokoknya. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kali ini. Bye. Halo.